Salam dalam berkat kasih karunia Allah. Pemberian yang tulus ikhlas adalah pemberian tanpa menuntut imbalan, tanpa pamrih. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan menyatakan hal seperti itu. Marilah kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan tersebut. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur mendapat kesempatan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, karuniakan kepada kami pengertian dan kekuatan untuk melakukan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Amin. Inilah firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan, seperti tertulis dalam Roma 3 ayat 23 sampai ayat 24, yang berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Allah, semua kita tentu senang dan bergembira bila menerima yang namanya pemberian yang tulus, tanpa menuntut imbalan, tanpa pamrih. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Ungkapan kasih karunia dalam bahasa Yunani charis paling tepat diterjemahkan dengan kata grasi, yaitu pemberian yang tulus ikhlas tanpa berharap ada imbalan, tanpa pamrih. Pemberian seperti itu sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada kemurahan si pemberi. Pemberian seperti itu diberikan kepada orang yang tidak sepantasnya menerima. Yang tidak sepantasnya menerima pemberian seperti itu adalah semua orang yang telah berbuat dosa. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua adalah termasuk orang-orang yang sudah berbuat dosa, yang penuh dengan cacat celah di hadapan Tuhan? Firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Benar bahwa kita adalah orang-orang yang telah berbuat dosa. Untuk itu, marilah kita sadari keberadaan diri kita yang seperti itu, sebagai orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Mari kita hayati makna dari kasih karunia Allah Bapa, agar dengan begitu Allah dimuliakan dan kita menjadi orang-orang yang rendah hati, tahu bersyukur, lalu hidup dengan penuh tanggung jawab. Mengapa harus hidup seperti itu? Karena firman Tuhan menyatakan, dan oleh kasih karunia
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Manusia berdosa dibenarkan, diampuni dalam Yesus Kristus dengan cuma-cuma. Itulah pemberian Allah di dalam Yesus Kristus yang tanpa menuntut imbalan, tanpa pamrih. Sungguh manusia berdosa tidak mampu berbuat seperti Allah berbuat atas hidup ini. Sebab firman-Nya juga menyatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hidup serba terbatas, penuh cacat celah, tidak punya kemampuan untuk lepas, bebas dari hidup keberdosaan di hadapan Allah. Marilah datang di hadapan tahta kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara, betapa bersyukurnya kita yang telah menerima grasi, kasih karunia dari Allah. Mari bertanggung jawab atas hidup ini. Mempertahankan hidup yang sudah dibenarkan, dikuduskan, disucikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat berjalan bersama Allah dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sambut berkat kasih karunia-Mu dengan penuh syukur. Beri kami kekuatan untuk dapat mempertanggungjawabkannya. Amin.